Shalom saudara dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Cinta kasih Tuhan, pertolongan perlindungan Tuhan yang menyertai Bapak Ibu seluruh para pendengar. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah hati dan pemikiran kami untuk dapat menerima firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan telah merancang hidup Anda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata merancang adalah mencucukkan rancang ke tanah untuk tanda atau batas atau untuk mengetahui sesuatu yang ada di dalam tanah. Saudara, rancangan yang dimaksud dalam ayat ini saudara, artinya Tuhan mengetahui segala sesuatu tentang masa depan saudara, tentang masa depan Anda, tentang masa depan kita. Tuhan yang merancang, yang mengatur, yang merencanakan masa depan saudara. Arti kata mengetahui saudara, aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kata yang dipakai untuk ungkapan mengetahui berasal dari kata yada, yang artinya tahu dengan tepat. Tahu dengan tepat saudara. Secara pribadi bukan dari kata orang, bukan dari jauh, bukan dari kira-kira, tetapi tahu secara detail, terperinci, secara pribadi, melihat sendiri, merasakan sendiri. Kata yada ini sering digunakan untuk menggambarkan relasi atau hubungan suami istri. Baik suami maupun istri mengetahui secara detail atau terinci tentang pasangannya, mulai dari hal-hal kecil hingga hal-hal besar. Kebiasaannya, kesukaannya atau hobinya diketahui oleh pasangan masing-masing. Nah, seperti itulah Tuhan mengetahui rancangan tentang masa depan kita. Tuhan paham kelemahan kita, tetapi Dia juga paham akan kekuatan kita. Tuhan paham akan kepribadian kita, saudara. Tuhan juga paham akan karakter atau sifat kita. Tidak ada yang terlepas dari penglihatan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Setiap saat kita diproses oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita harus mengerti bahwa tidak ada saat, waktu, atau momen dalam hidup kita yang Tuhan diamkan. Tuhan memproses hidup kita dari detik ke detik. Tuhan tidak pernah mendiamkan apalagi meninggalkan kita. Setiap momen atau saat merupakan bagian dari proses kehidupan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus bersikap pada waktu Tuhan memproses kita, saudara? Kita harus rela dibentuk. Kita harus belajar menerima dan merelakan hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Kita harus memiliki hati yang berserah kepada Tuhan sepenuhnya, agar kita dapat dibentuk oleh Tuhan.
Jangan menghindar, apalagi melawan. Jangan keras kepala dan membantah apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Baik peristiwa yang menyakitkan hingga peristiwa menyedihkan. Terimalah itu, saudara. Jalani saja, pasti ujungnya akan membuat hidup Anda bahagia. Hidup kita perlu diproses. Yeremia 18 ayat 4 berkata, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara, Tuhan membawa Yeremia untuk belajar tentang kehidupan dari pekerjaan tukang periuk. Tuhan ingin memberitahukan bahwa manusia memiliki proses kehidupan yang mirip dengan bejana atau vas bunga yang sedang dibentuk. Tahukah saudara, tanah liat tidak secara otomatis atau bim salah bim berubah menjadi bejana yang indah. Tanah liat harus melalui beberapa proses tahapan sehingga dapat menjadi sebuah bejana yang indah pada waktunya. Tidak boleh satu langkah saja dilewatkan, saudara. Jika terlewatkan, maka tukang periuk tidak akan memperoleh sebuah bejana yang indah dan berharga. Begitu juga dengan hidup kita, saudara. Kita tidak boleh menolak, menggerutu, memprotes untuk melewati proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Walaupun sakit, perih dan pedih, kita harus rela menerima dan menjalaninya. Pertanyaan besarnya, siapkah Anda untuk menjalaninya? Relakah Anda untuk mengalaminya? Puji Tuhan. Amin.